الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، jamaah Masjid Al-Faizin rahimahullah, marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Para jamaah rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yang mana di saat lahirnya Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dubai dalam Maulid Diba'nya, fahtazal arsyu taraba wasibashara, arasnya Allah bergoncang, bergoyang karena yang gembira di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasdadul kursi haibatan wa waqara, dan kursi yang wasi'at kursi samawati wal ardi, yang luasnya seluas langit dan bumi, di saat lahirnya Rasulullah makin bertambah haibat dan bertambah tenang serta kokoh karena gembira dengan lahirnya Rasulullah. Dan dalam samawati anwar, dan langit penuh dengan cahaya, penuh dengan nur karena gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa menjadi malaikat tahlilan wa tanjilan wa istighfar, dan para malaikatnya Allah bergemuruh seraya membaca tahlil dan istighfar karena gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung-burung berkicau bersenandung karena gembira dengan lahirnya Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahatul anwar tashdu, burung-burung bernasib berdendang bersiul karena gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka semua bergembira dengan lahirnya Rasulullah? Kita pun juga bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bergembira di saat adanya rahmat dari Allah, di saat adanya anugerah dari Allah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan Muhammad, dengan sebab fadl anugerah dari Allah dan dengan sebab rahmat dari Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua falyafrahu, hendaklah kamu semua bergembira. Artinya apa? Bergembira di saat kita mendapat nikmat dari Allah, bergembira di saat kita mendapat rahmat dari Allah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah? Karena kita cinta kepada Rasulullah, karena kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, di dalam kesempatan yang penuh dengan bahagia dan singkat ini, saya hanya akan menyampaikan satu pesan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasulullah kepada kita sebagai orang tua, pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Rasulullah berpesan, memerintahkan kepada kita, adibu auladakum ala sadasi khusalin, kata Nabi, didiklah anak-anakku ala sadasi khusalin, tentang 3 perkara. Pertama, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar mendidik anak kita, agar mengajar anak kita hubbi nabiyyin, cinta kepada Nabi yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya, pertama, kita harus mencintai Rasulullah dan kita tampakkan cinta kita kepada Rasulullah agar anak-anak kita melihat, mengetahui kalau kita cinta kepada Rasulullah. Setelah itu kita perkenalkan Rasulullah, kita ajarkan, kita kenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita sejak mereka masih belia. Sebab kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tidak taat. Maka untuk mendidik anak-anak kita agar cinta kepada Rasulullah, pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita sejak masih belia. Lalu kalau mereka sudah kenal dengan Rasulullah, maka nantinya mereka akan selalu ingat dan rindu kepada Rasulullah. Agar mereka selalu ingat dan rindu kepada Rasulullah, ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada sesuatu akan selalu ingat pada sesuatu yang dicintainya. Cara bukti untuk kita bisa mencintai Rasulullah, untuk kita menampakkan cinta kepada Rasulullah dengan cara banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara cara mengajarkan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah, di antara bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah memberikan pembelaan kepada Rasulullah di saat Rasulullah dihina dan didusta. Maka di bulan Rabiul Awal, di bulan yang di mana Rasulullah dilahirkan, terjadi serangan yang sangat dahsyat dari musuh-musuh Islam, dari pemimpin kafir Prancis, dengan lantang
menghina Rasulullah, melakukan dengan lisannya. Maka kita sebagai umat Rasul yang mengaku cinta kepada Rasulullah harus marah, harus murka, harus tidak rela di saat Rasulullah dinista dan dihina, karena marah yang karena Allah adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beralasan rahmatan lil alamin dan diam dan membiarkan terhadap penistaan yang dilakukan oleh musuh Islam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Rasulullah yang terbaik, sahabat Rasulullah yang paling utama, afdal ummah ba'da Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq paling utama umat setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun meskipun demikian, Abu Bakar yang terkenal dengan kesantunannya, terkenal dengan kelembutannya, terkenal dengan kebenarannya, terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia, di saat mendengar Rasulullah dihina, murkanya, marahnya luar biasa sampai beliau ingin membunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jadikan rahmatan lil alamin sebagai kedok untuk membiarkan penistaan terhadap Rasulullah, sebagai kedok untuk membela para penista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta pasti akan marah ketika orang yang dicintai dinista dan dihina. Kalau ada orang siapapun dia ataupun jabatannya membiarkan terhadap penghinaan, pelecehan, penistaan kepada Rasulullah, apalagi sampai memberikan pembelaan, maka siapapun dia hukumnya telah kafir. Dalam kitab Syarhul Qalim ada al-Fadhi Siratul Mustaqim dijelaskan, man istahsana al-kufra alladhi fa'alahu ghayruhu yakfur. Orang yang menganggap baik kekufuran, yang membiarkan kekufuran yang dilakukan oleh orang lain, dia membiarkan, dia rela terhadap kekufuran, maka hukumnya yakfur, dia telah kafir. Kalau pelakunya muslim, maka secara akidah sunnah wal jamaah, orang yang menista Rasulullah hukumnya murtad dan boleh dibunuh. Kalau pelakunya orang kafir, maka hukumnya kafir harbi yang boleh diperangi dan boleh dibunuh. Ini dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tidak bisa membunuh memerangi secara langsung, maka perangi perekonomiannya, bunuh perekonomiannya dengan memboikot semua produk-produk yang telah menista junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak beriman seseorang kepada Rasulullah, tidak sempurna iman seorang kata Rasulullah sehingga dia mencintai saya melebihi segalanya, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi semua manusia. Itu baru iman yang sempurna. Lalu yang kedua kata Rasulullah, pesan Rasulullah, wa hubbi ahli baiti, ajarkan anak-anakmu, didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada ahli baitku, untuk cinta kepada keluargaku, cinta kepada keturunanku, cinta kepada para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Rasulullah yang kedua, yang menanamkan kecintaan, mengajarkan kecintaan kepada anak-anak kita agar senantiasa cinta kepada para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apapun habaib itu bentuknya, wajib kita cintai. Kenapa? Karena Allah langsung yang memerintahkannya dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad, kalau engkau tidak meminta apapun, tidak meminta bayaran terhadap semua yang kau lakukan, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali yang diminta oleh Rasul atas perintah langsung dari Allah, cinta kepada kerabatnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada keturunannya.
cintailah keluargaku, cintailah kerabatku, cintailah keturunanku, karena cintaku, karena kau mencintai aku. Dan kita cinta kepada para habaib bukan karena kealiman para habaib. Kita cinta kepada para habaib bukan karena kemuliaan akhlak para habaib. Kita cinta kepada para habaib bukan karena perjuangan mereka, bukan karena ketambahan mereka, bukan karena ilmu mereka. Kita cinta kepada mereka karena perintah Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita salat, kita selalu meminta kepada Allah, selalu mohon kepada Allah di saat setelah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati sayangi junjungan kami Nabi Muhammad dan rahmati sayangi Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kerabatnya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Maka jikalau di dalam salat ia selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, tapi di luar salat dia menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan kepada para habaib, maka sebanyak apapun salatnya, berarti ketika menghadap Allah, ketika salat menghadap Allah, salatnya adalah dusta yang tidak mendatangkan pahala dari Allah, malah mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun salatnya, sebanyak apapun puasanya, sebanyak apapun ibadahnya, kalau punya rasa benci kepada para habaib, fahuwa munafik. Man abghadahum fahuwa munafik. Orang yang benci kepada dunia Rasul, kepada para habaib adalah orang munafik yang fitrul asfali minan nar, tempatnya adalah di kerak-keraknya neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ajarkan, tanamkan rasa cinta kepada para habaib, baik habib yang lemah lembut seperti Habib Umar bin Hafid, atau Habib Lutfi yang lemah lembut dengan tariqahnya, atau Habib yang tegas, Habib yang keras seperti Habib Rizik dan Habib Bahar, juga wajib kita cintai, juga wajib kita bela di saat mereka semua dizalimi oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih mengharapkan syafaat dan masih mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Nabi, yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, wa qira'atul Quran, ajarkan didiklah anak-anak kalian untuk senang membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, Al-Quran tidak akan datang di hari kiamat, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat untuk ada syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senang membacanya. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bisa meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan rasa cinta kita kepada para habaib berhubungnya Rasulullah, serta menanamkan, meningkatkan kecintaan kita kepada membaca Al-Quran, hingga nantinya kita benar-benar dapat predikat dari Allah sebagai hamba-hamba dari muttaqin yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal